Pria itu baru saja berhasil melamar pacarnya. Tak disangka di detik berikutnya sang pacar tertabrak mobil lepas kendali saat mencoba menyelamatkannya. Ketika pria itu tenggelam dalam kesedihan mendalam, beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti di depannya. Dan dari mobil turunlah ibu kandung pria itu. Kali ini ia datang untuk menjemput putranya pulang, untuk menjadikannya pewaris keluarga, dan menikah dengan putri keluarga kaya. Ternyata pria itu sebenarnya adalah pewaris orang terkaya. Hanya saja 3 tahun lalu ia dijebak lalu mengalami amnesia, hingga terlantar di jalanan. Dan gadis itulah yang tanpa ragu merawatnya, hingga ia berhasil melewati masa tergelap dalam hidupnya. Baru beberapa hari yang lalu, ingatan pria itu mulai pulih. Namun sebelum sempat mengungkapkan jati dirinya pada pacarnya, sang pacar sudah terluka parah demi menyelamatkannya. Setelah mengetahui semuanya, sang ibu bukannya berterima kasih atas pengorbanan gadis itu, justru menganggap gadis itu tidak pantas masuk keluarga terpandang, dan langsung memerintahkan bodyguard untuk memisahkan mereka, bahkan memaksa sang putra segera pulang. Namun tindakan sang ibu membuat pria itu salah paham dan mengira ibunya yang menyuruh orang menabrak pacarnya. Dilanda amarah, ia pun menolak kembali ke keluarga, bahkan mengancam akan mengakhiri hidupnya demi melindungi gadis yang sangat ia cintai. Melihat sikap putranya yang begitu keras, sang ibu terpaksa mundur sementara. Namun agar tetap bisa membawa sang putra pulang, ia sengaja menyebar kabar bahwa ia akan memanggil sepupu yang tinggal di luar negeri dan menjadikannya pewaris keluarga. Bahkan merencanakan pernikahan megah untuk sepupu itu dengan putri konglomerat 6 bulan mendatang. Tapi pria itu sama sekali tidak peduli. Ia hanya ingin menjaga pacarnya yang kini jadi koma dan menjalani hidup tenang bersamanya. Namun sang ibu terus muncul dengan dalih mampir ke kedai mie hampir setiap 2 hari. Padahal diam-diam ingin membujuk sang putra kembali. Tapi pria itu bersikap sangat dingin, selalu menolaknya tanpa ragu. Hingga sang ibu berkali-kali pulang dengan kecewa. Hingga suatu hari, sang sepupu mendengar bahwa istri orang terkaya sering datang ke kedai mie tertentu. Ia mengira ada sesuatu yang istimewa dari mie di sana, dan membawa anak buahnya untuk mencoba. Begitu masuk ke dalam, ia langsung berpapasan dengan tunangan pria itu. Melihat wajah gadis itu yang sangat cantik, sang sepupu langsung berniat jahat, dan ingin membawanya pergi saat itu juga. Orang tua gadis itu segera datang untuk mencegah. Namun sang sepupu sama sekali tak peduli. Dengan percaya diri sebagai calon pewaris, ia bahkan mencoba mempermalukan gadis itu di depan umum. Di saat genting, pria itu datang tepat waktu dan menghentikannya. Tapi sang sepupu sama sekali tidak mengenalinya, dan dengan angkuh menyatakan bahwa dialah pewaris kekayaan. Mendengar ucapan itu, pria itu langsung marah besar, dan dengan nada penuh sindiran mengatakan bahwa sepupunya sama sekali tidak pantas. Anak buah sepupu yang mendengar ini, langsung ingin menunjukkan kemampuan di hadapan bosnya. Mereka ramai-ramai menahan pria itu ke lantai. Sang sepupu yang melihat pria itu begitu berani, berencana mempermalukan tunangannya di hadapannya. Pria itu murka, langsung mengancam akan meminta istri orang terkaya mencabut hak waris sepupunya, dan mengadakan rapat keluarga untuk menghapus namanya dari silsilah keluarga. Tapi sepupunya sama sekali tidak takut, mengira pria itu hanya menggertak. Demi mempermalukan pria itu sampai habis, sepupu memerintahkan anak buahnya untuk mengurung mereka di gudang kedai mie, dan berniat mencelakai gadis itu di depan mata pria itu. Namun saat itu juga, istri orang terkaya bersama putri konglomerat sedang dalam perjalanan untuk menemui putranya. Tapi mereka tidak bisa menghubunginya sama sekali. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, dan segera membawa orang-orangnya menuju kedai mie. Sampai di sana, ia hanya menemukan anak buah sepupunya. Tidak terlihat siapapun dari kedai. Ia langsung menginterogasi anak buah itu. Namun mereka takut perbuatan buruk mereka ketahuan, dan berbohong bahwa semua orang dari kedai sedang keluar. Saat itu putri konglomerat melihat ada darah di tangga. Istri orang terkaya langsung berubah wajah.